Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 3B. Sudah siap belajar hari ini? Tentu sudah ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini bersama Bu Resti kita akan belajar matematika. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita telah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan. Maka pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai perkalian. Ya, disimak ya, baik-baik. Bu Resti, perkalian itu apa? Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Secara umum, perkalian dilambangkan dengan tanda X. Perkalian dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, menambahkan bilangan dengan bilangan sesuai dengan jumlah pengalinya atau biasa disebut dengan perkalian dengan cara penjumlahan berulang. Kemudian yang kedua, mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan pengalinya. Setelah itu baru dijumlahkan. Dan yang ketiga, bersusun ke bawah. Ya, perhatikan ya anak-anak, Bu Resti akan memberikan contoh satu persatu caranya. Sebelum kita belajar perkalian dengan cara penjumlahan berulang, Bu Resti ingin bertanya nih kepada anak-anak. Perkalian manakah yang menurut kalian benar? 2 dikali 3 sama dengan 3 tambah 3 atau 2 kali 3 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2? Bu Resti benar semua karena jika dijumlahkan maka hasilnya sama. Iya anak-anak, jika memang dijumlahkan memang hasilnya sama. Tetapi caranya ada yang benar di antara dua perkalian ini. Yang manakah itu? Nah, anak-anak, sebelum menjawabnya, kita akan menyamakan persepsi kita dahulu. Bu Resti akan memberikan soal cerita untuk menyamakan persepsi kita dalam menjawab soal ini ya. Ya, soalnya contohnya badan Udin panas, kemudian dia diantar ibunya berobat ke puskesmas. Setelah diperiksa, ia mendapat satu resep obat. Di dalam resep tersebut tertulis, obat dapat diminum 3 kali 1 hari. Berapa jumlah obat yang dapat diminum Udin dalam 1 hari? Ya, kita akan menjawabnya. 3 dikali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi, 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka, obat yang harus diminum Udin dalam 1 hari yaitu 3 obat dengan rincian 1 obat pagi ditambah 1 obat siang ditambah 1 obat malam. Bu Resti, saya belum paham kok kenapa angka satunya yang harus berulang. Ya, anak-anak perhatikan ya. 3 dikali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Mengapa angka satunya yang berulang? Karena jika angka 3-nya yang berulang, tidak mungkin karena dalam satu resep obat itu tidak mungkin kita meminum 3 obat pagi ditambah 3 obat siang ditambah 3 obat malam. Maka yang berulang itu angka satunya. Nah, dengan contoh soal cerita ini, anak-anak tentunya bisa menyimpulkan soal yang tadi ya. Mana yang benar anak-anak? Perkalian 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 atau 2 kali 3 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi, perkalian yang benar yaitu 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Ya, jadi yang atas ya, jangan sampai terbalik. Nah, supaya anak-anak lebih paham lagi, Bu Resti akan memberikan contoh lagi mengenai perkalian dengan cara penjumlahan berulang. Contohnya, 3 dikali 130. Sekarang kita jawab sama-sama. Yang mana, Nak, yang dikalikan secara berulang dijumlahkan? Iya, benar. Yang dijumlahkan secara berulang yaitu angka 130. Jadi, 3 dikali 130 sama dengan 130 ditambah 130 ditambah 130 sama dengan 390.
Anak-anak sudah paham? Nah, sudah ya. Jika sudah, Bu Resti akan mencontohkan soal cerita mengenai perkalian dengan cara penjumlahan berulangnya. Soal ceritanya yaitu sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor ikan hias setiap bulan. Berapa banyak ikan hias yang dapat dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Sekarang kita akan menjawabnya. Kita tulis dahulu nak kalimat matematikanya, yaitu 2 dikali 120. Bu, 2 dari mana? 2 itu adalah waktunya ya, 2 bulan dikali 120 itu adalah ikannya. Ya, jadi kita tulis lagi 2 dikali 120 sama dengan, ya seperti cara yang sebelumnya ya, penjumlahan berulangnya yaitu di angka 120. Kita tambahkan ya, sama dengan 120 ditambah 120 ditambah 1 sama dengan 240. Jadi 120-nya ditambahkan sebanyak 2 kali. Jadi jumlah ikan hias yang dihasilkan peternakan selama 2 bulan yaitu 240 ikan. Nah, anak-anak sudah paham ya? Sudah, jika sudah, Bu Resti akan melanjutkan soal dengan cara mengalihkan setiap bilangan penyusun. Contohnya, 4 kali 126. Sekarang kita akan jawab sama-sama, nak. 4 dikali 126 sama dengan, nah kita akan menjabarkan dulu. 126-nya sama dengan, nah kita jabarkan sesuai dengan tempatnya. 1 menempati ratusan, maka kita tulis 100 ditambah 2 menempati puluhan, maka kita tulis 20. 6 menempati satuan, maka kita tulis 6. Jadi 126 sama dengan 100 tambah 20 ditambah 6. Nah, bilangan yang sesuai tempatnya ini nanti akan kita kalikan satu persatu dengan angka 4. Ya, kita tulis di bawahnya, kita kerjakan ya. 4 dikali 100 sama dengan hasilnya 400. Kemudian di bawahnya lagi kita tulis lagi. 4 dikali 20 sama dengan 80. Lalu 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan hasilnya. Ya, 400 ditambah 80 ditambah 24, maka hasilnya 504. Jadi 4 dikali 126 sama dengan 504. Sudah paham anak-anak? Jika sudah, Bu Resti akan melanjutkan ke soal cerita dengan cara yang sama, yaitu mengalihkan setiap bilangan penyusun. Soal ceritanya, sebuah peternakan ayam dapat menghasilkan telur ayam sebanyak 210 telur setiap bulan. Berapa banyak telur ayam yang dapat dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 3 bulan? Nah, kita akan jawab. Kalimat matematikanya yaitu 3 dikali 210. 3 ini waktunya 3 bulan dikali 210 ini adalah jumlah telur. Kita tulis ya nak, 3 kali 210 sama dengan titik-titik. 210 kita jabarkan dulu sesuai tempatnya. 2 menempati angka ratusan, jadi kita tulis 200. 1 menempati puluhan, 10. Jadi kita tulis 10. 0 menempati satuan. Nah, jika 0, angka 0 tidak perlu ditulis. Jadi cukup 200 dan angka 10. Lalu angka tersebut kita akan jabarkan ke bawah dikalikan dengan angka 3. Jadi 3 dikali 200 sama dengan 600, terus lalu bawahnya kita tulis lagi 3 dikali 10 sama dengan 30. Maka hasilnya kita akan jumlahkan.
Iya, kita akan jumlahkan ya. 600 ditambah 30, hasilnya 630. Jadi jumlah telur ayam yang dihasilkan peternakan selama 3 bulan yaitu 630 butir telur. Sudah paham anak-anak? Sudah ya, kita lanjut dengan cara yang terakhir, yaitu dengan cara bersusun. Iya, Bu Resti akan memberikan contoh 5 dikali 140. Kita akan jawab sama-sama. Kita tulis kalau dengan cara bersusun, maka angka 140-nya dulu ya yang di atas. 140 baru dikalikan dengan 5. Ya, kita akan mengerjakannya. 0 dikali 5 sama dengan 0. Ya, anak-anak, seperti anak-anak yang perlu harus ketahui, jika bilangan 0 atau angka 0 dikalikan dengan bilangan apapun atau angka berapapun, maka hasilnya tetap 0. Jadi, 0 dikali 5 sama dengan 0. Kemudian, 4 dikali 5 sama dengan 20. Ya, karena 20 tidak bisa ya ditulis sekaligus 20, maka angka belakangnya saja. Yang ditulis angka belakangnya angka berapa? Angka 0. Jadi masih depannya angka 2. Kita simpan aja ya, Nak. Kita tulis angka 2. Iya, lalu kita lanjutkan nih perkaliannya. 1 dikali 5, hasilnya 5. Tapi tidak kita tulis 5, karena tadi kita masih punya simpanan angka 2. Jadi 1 kali 5 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 5 dikali 140 hasilnya adalah 700. Sekarang Bu Resti akan memberikan contoh lagi dengan cara bersusun dengan soal cerita. Sebuah peternakan ayam dapat menghasilkan ayam sebanyak 102 ayam setiap bulan. Berapa banyak ayam yang dapat dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 3 bulan? Ya anak-anak, kita jawab nih. Sekarang kita akan angka 102-nya dulu terlebih dahulu dikalikan dengan angka 3. Ya, sekarang kita kalikan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 0 dikalikan 3 berapa anak-anak? Seperti yang tadi Bu Resti bilang, jika angka 0 dikalikan dengan angka berapapun, maka hasilnya tetap 0. Nah, selanjutnya yang terakhir, 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Jadi, 102 dikali 3 sama dengan 306. Jadi, jumlah telur ayam yang dihasilkan peternakan selama 3 bulan yaitu 306 butir telur. Iya, sampai di sini anak-anak paham? Pahami ya, jika sudah paham semua, Bu Resti akan memberikan tugas untuk kalian. Kalian bisa mengerjakan, lihat buku tema satunya halaman 121 sampai 122, nomor 1 sampai dengan nomor 3. Bu Resti ingin kalian mengerjakan soal itu dengan menggunakan cara mengalihkan setiap bilangan penyusunnya. Lalu jika sudah, kalian buka halaman 141, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Iya, di situ sudah ada caranya dengan cara bersusun ke bawah. Nah, setelah tugas selesai, maka pembelajaran pada hari ini selesai sudah. Terima kasih anak-anak hebat telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Ingat selalu 3M ya, tetap jaga kesehatan. Dan selalu semangat dan tetap belajar. Bu Resti akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.